Saya berani mengatakan, celakanya di sini Yusuf Mansur terlalu berani mendikte Allah. Jadi Allah itu sesuai yang dia pikirkan keinginannya. Jadi kita tidak berserah kepada Allah, tapi Allah yang dituntut untuk sesuai dengan pikiran Yusuf Mansur. Itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada kejadian yang sangat heboh sekali di mana puluhan warga itu mendatangi kediaman Ustadz Yusuf Mansur. Dia menagih janji investasi yang kerugian mereka hampir 50 miliar. Luar biasa ya. Oke, kita baca dulu nih beritanya ya. Kita akan bahas nanti. Ini Yusuf Mansur ini terlalu sombong kepada Allah. Dia terlalu berani mendikte Allah. Dia terlalu sembarangan di dalam menafsirkan ayat Al-Quran sesuai pikiran dia dan sesuai kepentingan dia. Itu masalahnya. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita baca dulu beritanya ya. Dari CNN. Rumah Yusuf Mansur digeruduk puluhan orang, tuntut ganti rugi investasi. Rumah Yusuf Mansur yang berada di Cipondoh, Kota Tangerang, digeruduk puluhan orang. Puluhan orang itu datang ke rumah Yusuf Mansur karena merasa ditipu terkait kasus investasi batubara yang melibatkan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Berdasarkan keterangan kepolisian, tak ada tindakan anarkis dari peristiwa tersebut. Situasi kondusif. Tidak ada anarkis, nggak ada. Hanya menyampaikan aspirasi saja. Rumah Yusuf Mansur digeruduk warga sekitar pukul 9. Aksi protes warga itu disebut berlangsung sekitar 10 menit. Ya, mereka menyampaikan aspirasi. Poster kita mengantisipasi aja, jangan sampai ada masalah di wilayah. Nggak lama kejadiannya, setelah itu ketemu pengacaranya Yusuf Mansur, terus mereka bergeser. Kata Abdillah, intinya untuk wilayah aman. Sudah kita dampingi supaya tidak ada masalah yang mengarah ke lain. Kalau menyangkut masalah hukum silahkan ke pengadilan. Kalau kita di Polsek hanya menjaga wilayah. Dia menambahkan, para warga yang melakukan aksi protes tersebut tidak bisa bertemu dengan Yusuf Mansur di lokasi. Belum, Ustadz Yusuf Mansur kalau nggak salah ada di luar kota. Ketemu pengacaranya Yusuf Mansur, terus nggak lama membubarkan diri pulang. Secara terpisah, Sekretaris Pelita 5 Pilar, Heri Joseph, yang mendampingi mereka yang mendatangi rumah Yusuf Mansur mengatakan setidaknya ada 30 orang yang ikut ke sana. Kan tidak semua orang yang punya kaitan dengan Yusuf Mansur secara fisik berani menghadapinya. Premannya aja banyak tadi di sana. Tuntutan pasti yang nggak selesai-selesai itu. Yang dia Yusuf Mansur bohong terus. Misalnya batubara yang melibatkan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur itu 250 orang. Menurutnya investasi ini dilakukan pada sekitar akhir 2009 dan terkumpul hingga 46 miliar. Namun tidak diakui oleh Yusuf Mansur. Padahal dia menjadi komisaris utama PT Padi Partner Prakasa. PT di mana tambang batubara itu bernaung. Ternyata kan produknya nggak ada. Itu sudah 12 tahun sejak investasi. Ia menambahkan, sebelum melakukan penggerudukan pihaknya telah 2 kali mengundang Ustadz Yusuf Mansur untuk bertemu. Namun Ustadz Yusuf Mansur disebut tidak datang. Undangan tersebut dimaksudkan untuk dilakukan mediasi antara kedua pihak. Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur tersebut dijanjikan keuntungannya yang tinggi hingga di atas 20%. Ya, untuk klarifikasi, sepanjang masih bisa diajak ngobrol, kita ajak ngobrol baik-baik. Tapi kan dia lari terus, nggak bisa menghadapi. Bukan keuntungannya setiap tahun per kepala. Setiap bulan itu mengapalkan batubara. Jadi setiap bulan ada proposal baru, begitu. Oke, di beritanya cukup ramai ya. Ustadz Yusuf Mansur digeruduk oleh puluhan orang. Kita tahu sama-sama beberapa bulan terakhir ini masalah datang kepada Yusuf Mansur.
Ada orang yang datang menagih hutang, ada orang yang kemudian datang menagih investasi yang dijanjikan beberapa tahun lalu dan sebagainya lah. Sampai-sampai ada video yang viral di mana Yusuf Mansur itu ngamuk kan, marah. Saya butuh uang 1 triliun katanya. Itu sempat viral. Ini ya, saya ingin menanggapi. Yusuf Mansur sebagai seorang ustadz, dia dulu berceramah, selalu berceramah urusan sedekah kan. Ayat yang dia pakai sederhana, cuma satu. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa orang yang memberikan 1, maka Allah gantikan minimal 10. Dan Yusuf Mansur terangkan ayat itu kepada jamaahnya dengan sembarangan, sehingga jamaahnya itu dengan gampang memberikan, atau bahkan Yusuf Mansur berani memaksa jamaahnya untuk sedekah karena urusan ayat ini nggak mungkin bohong. Ini saya kira Yusuf Mansur menafsirkan ayat ini sembarangan. Gini loh, memang ayat itu ada dan ayat itu nggak mungkin bohong, tetapi masalahnya nih, Yusuf Mansur itu menafsirkan ayat itu dengan kepalanya sendiri. Artinya gini, ketika ada jamaahnya, katakan yang sedekah kepada Yusuf Mansur berbentuk nominal uang 10.000 misalnya, maka Yusuf Mansur mengatakan ini uang bakal menjadi minimal 100.000. Yusuf Mansur tidak menerangkan bahwa tafsir ayat Al-Quran itu begitu luas. Bahwa tafsir ayat Al-Quran itu begitu luas. Misal contohnya lagi, ketika ada jamaahnya nih memakai kalung perhiasan, ya berapa, misal 1 gram, Yusuf Mansur paksa untuk emasnya itu disedekahkan, kan gitu ya. Yusuf Mansur mengatakan ini emas bakal menjadi minimal 10 gram dari 1 gram kalau Anda sedekahkan, karena itu janji Allah di dalam Al-Quran, nggak mungkin bohong. Kita sebagai umat Islam, ya jamaahnya sebagai umat Islam, tentu kalau pikirannya melulu tentang harta akan sangat tertarik, karena akan bertambah lagi hartanya. Allah yang janji kok, masa bohong. Yusuf Mansur tidak pernah menjelaskan bahwa ayat ini boleh jadi Allah menggantikan 10 kali lipat itu bukan berbentuk barang. Ya, bukan berbentuk barang. Tidak melulu berbentuk barang. Anda misalnya sedekah 10.000, nggak mesti Allah mengganti menjadi 100.000, nggak mesti. Bahkan kalau saya bepergian, kadang-kadang di pom bensin atau di mana, saya suka ngasihkan kepada orang itu kadang 2.000, kadang 5.000, kadang 10.000, kan gitu. Untuk apa? Supaya tolak bala. Jadi tidak mesti Allah kemudian menggantinya dengan nominal uang lagi. Boleh jadi Allah menggantinya dengan yang tadinya kita akan celaka menjadi selamat. Boleh jadi kemudian Allah menggantinya dengan kebahagiaan yang kita rasakan, yang itu bahkan melebihi nominal yang kita berikan, bahkan lebih daripada 10 kali lipat. Berbagai macam cara Allah untuk mengganti orang bersedekah. Ya, itu yang tidak pernah diterangkan oleh Yusuf Mansur. Sehingga saya berani mengatakan, celakanya di sini Yusuf Mansur terlalu berani mendikte Allah. Jadi Allah itu sesuai yang dia pikirkan keinginannya. Jadi kita tidak berserah kepada Allah, tapi Allah yang dituntut untuk sesuai dengan pikiran Yusuf Mansur. Itu masalahnya. Sehingga sekarang saya lihat dibukakan semuanya oleh Allah. Akibat apa yang dia perbuat selama ini. Jadi Anda ketika sebagai seorang kiai itu jangan sembarangan. Jangan sembarangan menafsirkan ayat Al-Quran seenaknya dan sebagainya. Karena ujung-ujungnya pasti bakal berakhir ketemu semuanya. Ketemu semuanya. Gak bisa sembarangan. Gak bisa sembarangan. Ini yang saya kira Yusuf Mansur ini banyak masalah di sini. Terlalu berani mendikte Allah. Dan satu lagi, Yusuf Mansur itu terlalu menggebu-gebu urusan dunia
tanpa dia memperhatikan bahwa apa yang dia ceramahkan itu berujung di akhirat. Saya melihat dia mengumpulkan sebanyak mungkin hartanya tanpa ada berkecukupan. Oh, investasi sana sini dan sebagainya. Itu Anda terlalu rakus, Pak Yusuf Mansur. Itu saya kira yang masalah di Yusuf Mansur. Keterlaluan di dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Sehingga Allah menunjukkan sekarang. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perbaikan bagi kita semua, menjadi contoh, menjadi apapun aja, menjadi hikmah bahwa tidak boleh sembarangan di dalam apapun. Tidak boleh sembarangan di dalam apapun. Tidak boleh mendikte Allah di dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Tidak boleh terlalu rakus, israf, berlebihan, itu nggak boleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.